Selamat pagi para dan teman-teman. Sekarang saya ingin mempresentasikan mengenai motivating employees. Perusahaan yang saya ambil adalah McDonald's. Nama saya Jatalia dari Food Technology 2019B. Jadi ada early theories of motivation. Yang pertama adalah Maslow hierarchy of needs. Jadi di Maslow ini memiliki 5 poin. Yang pertama adalah physiological needs. Physiological needs adalah kebutuhan seorang akan makanan, minuman, tempat tinggal, kepuasan seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Contohnya di McDonald's adalah McDonald's memberikan gaji karyawannya sudah di atas UMR. Contoh yang kedua adalah McDonald's juga memberi makan dan minuman gratis kepada karyawannya pada saat sedang bertugas atau sedang shift. Contoh yang ketiga adalah memberikan asuransi perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bagi karyawannya. Poin yang kedua adalah safety needs. Safety needs ini adalah kebutuhan seorang akan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Contohnya di McDonald's adalah McDonald's berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang bersih dan aman, yaitu ruangan ber-AC, Wi-Fi, dapur yang luas, bersih, dan bebas bau dengan peralatan-peralatan canggih di dapurnya. Selain itu, untuk karyawan yang pensiun telah disediakan pension plan. Poin yang ketiga adalah social needs. Social needs adalah kebutuhan seorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Contohnya adalah McDonald's mendukung adanya kerjasama tim untuk meningkatkan kekeluargaannya. Contohnya ketika drive-thru tidak hanya ada satu orang yang melayani, namun ada orang di bagian kasir, lalu akan menyampaikan kepada chef dan kemudian akan disajikan oleh karyawan lainnya yang ada di pick-up. Poin yang keempat adalah esteem needs. Esteem needs adalah kebutuhan seorang akan faktor internal, misalnya harga diri, otonomi, dan prestasi, dan faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Contohnya adalah McDonald's mengadakan Monthly Award untuk karyawannya. Hal ini dinilai meliputi tanggung jawab, absensi, kedisiplinan, standar penampilan, dan masih banyak lagi. Karyawan yang terpilih akan mendapatkan penghargaan berupa piagam, penghargaan berupa uang tunai, serta fotonya juga akan dipajang di sebuah papan dan diletakkan di area yang mudah dilihat oleh semua orang, sehingga ada kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang menang. Poin yang terakhir adalah self-actualization. Poin ini artinya kebutuhan seorang untuk menjadi apa yang dia mampu untuk menjadi. Contohnya di McDonald's adalah setiap 6 bulan sekali akan diadakan performance management bagi karyawannya. Setelah itu, manajer akan memberitahu apa kekurangan atau apa kinerja yang masih belum maksimal. Lalu manajer akan menantang karyawannya untuk dapat menutupi kekurangan yang dimilikinya tersebut. Dengan begitu, karyawan McDonald's akan merasa termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua adalah McGregor's Theories X and Y. Di McGregor's ini, teori X ini artinya asumsi bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, malas menghindari tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk bekerja. Sedangkan teori Y adalah asumsi bahwa karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, mencari tanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri sendiri. Contohnya di McDonald's adalah teori di McDonald's ini mengandung dua-duanya, yaitu X dan Y. Sebagian karyawan menanam baru tidak akan termotivasi untuk bekerja secara maksimal karena masih ada pengawasan dan arahan dari manajernya. Sedangkan staf yang sudah berpengalaman dan sudah lama bekerja akan mengikuti teori Y karena mereka akan tahu bagaimana melakukan pekerjaan mereka untuk memajukan organisasi mereka. Yang ketiga adalah Herzberg two factor theory. Jadi di teori ini memiliki ada dua faktor, yaitu kebersihan dan motivator. Faktor kebersihan ini adalah faktor yang menghilangkan ketidakpuasan kerja, tetapi tidak memotivasi. Sedangkan motivator adalah faktor yang meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Contohnya di McDonald's, faktor kebersihan ini telah terpenuhi. Karena McDonald's itu percaya bahwa kebersihan akan meningkatkan kinerja karyawannya. Selain itu, kebersihan akan memuaskan pelanggan mereka juga. Motivasi di McDonald's juga sudah dijalankan karena karyawan memerlukan pemenuhan tingkat yang lebih tinggi karena motivasi dan pengakuan agar puas dengan posisi mereka. Mereka percaya bahwa karyawan yang bahagia akan menghasilkan pelanggan yang bahagia juga. Selanjutnya ada Contemporary Theories of Motivation. Yang pertama adalah Goal Setting Theory. Goal Setting Theory ini adalah
proposisi bahwa tujuan tertentu meningkatkan kinerja dan bahwa tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Contohnya di McDonald's adalah McDonald's menetapkan ada 3 goal spesifik yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu ada for food, yaitu tentang ketersediaan makanannya, ada for sourcing, yaitu tentang sumber dayanya, dan for the planet, yaitu efisiensi energi yang digunakan atau mendaur ulang sampah mereka. Yang kedua adalah designing motivating jobs. Jadi designing jobs ini adalah membagi tugas-tugas untuk membentuk suatu pekerjaan yang komplit. Contohnya di McDonald's adalah pembagian kerja. McDonald's itu ada banyak. Ada star, crew leader, junior and trainee manager, second assistant manager, sama first assistant manager, lalu ada juga store manajernya. Pekerjaan akan dibagi sesuai tugas masing-masing, sehingga ketika keseluruhan tugas tersebut digabungkan, akan mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah equity theory. Teori ini adalah membandingkan antara input dan output dari karyawannya atau outcome-nya. McDonald's memberikan reward atau hasil kepada karyawan itu sesuai dengan hasil kinerja masing-masing. Semakin baik kinerjanya, maka akan semakin baik juga bonusnya, dan kenaikan gajinya juga akan lebih banyak yang akan diterima oleh karyawan mereka, sehingga antara kerja dan hasilnya selalu seimbang di McDonald's. Selanjutnya adalah current issues in motivation. Yang pertama adalah flexible work atau job schedules. Jadi orang-orang yang mengambil pekerjaan di McDonald's ini karena berbagai alasan, mulai dari ingin mendapatkan uang tambahan saat belajar, hingga membutuhkan pekerjaan fleksibel yang sesuai dengan perawatan anak mereka. Itulah mengapa sangat penting untuk menawarkan pilihan kerja yang fleksibel kepada karyawan mereka. Setiap karyawan McDonald's dapat memilih waktu yang tersedia saat mereka melamar pekerjaan dengan mereka. Kemudian, masalah menemukan restoran lokal untuk mereka yang dapat mengakomodasikan jam-jam tertentu, misalnya beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang bekerja akan berpindah antara restoran selama liburan sekolah atau selama liburan akademik. Yang kedua adalah motivators for professional. Contohnya di McDonald's adalah McDonald's pastinya pernah mengalami masalah, baik internal maupun eksternal. Contoh yang paling sering terjadi adalah masalah antara karyawan atau krunya dengan konsumennya. Biasanya yang memberi keputusan adalah manajer. Di sini manajer terus terlatih dengan masalah-masalah yang dihadapinya untuk berani mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak manapun, dan keputusannya juga harus diambil secara adil. Yang ketiga adalah motivating contingent workers. Contohnya di McDonald's adalah McDonald's memiliki cara perekrutan internal di mana mempromosikan untuk posisi kosong kepada orang-orang yang telah bekerja di McDonald's sendiri. Biasanya akan ditempel di mading dan diberi syarat dan ketentuan untuk menduduki posisi tersebut, sehingga karyawan tidak tetap di McDonald's juga akan termotivasi untuk mendapatkan pekerjaan tetap dengan meningkatkan skill dan kinerjanya, sehingga mereka akan mendapat pekerjaan yang tetap di McDonald's. Yang keempat adalah motivating low-skilled minimum wage employees. Contohnya di McDonald's adalah setiap shift di McDonald's ini akan ditutup dengan evaluasi harian, dan evaluasi harian ini akan dipimpin oleh seorang manajer mereka. Pada saat inilah manajer akan memberikan feedback sekaligus pujian atas kinerja karyawan mereka pada hari itu. Sehingga karyawannya akan terus semangat dan termotivasi untuk bekerja seterusnya. Yang kelima adalah designing appropriate rewards program. Nah, contohnya di McDonald's ini adalah reward program yang biasanya ada di McDonald's itu adalah rewards bulanan, yaitu apresiasi yang diberikan kepada karyawan terhadap hasil kerja mereka. Dalam program ini akan dipilih satu orang terbaik yang dinilai meliputi tanggung jawab, kedisiplinan dalam absensi, dan standar penampilan. Kemampuan bekerja sama dengan tim, kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan atau rekan kerja atau pelanggan mereka, inisiatif, dan mencari solusi atas permasalahan. Rewards yang diberikan ini adalah berupa bisa bonus, uang, atau piagam penghargaan, serta fotonya juga akan dipajang di mading, di mana mudah dilihat oleh banyak orang. Jadi, ini adalah referensi yang saya pakai untuk membuat PowerPoint ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.